Baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Yuku Milen, saya mahasiswa Universitas Aldo Oleo, jurusan Fisika, Angkatan 2018. Baiklah, terima kasih atas kesempatan dan partisipasinya pada malam hari ini. Saya sangat excited banget untuk bawakan webinar kali ini. Nah, di webinar bedah buku kali ini, saya akan membedah sebuah buku yang bernama The 7 Habits of Highly Effective People. Di mana sebelum saya membahasnya terlebih jauh, saya harus memperkenalkan dulu kepada kalian nih, buku The Seven Habits ini siapa sih penulisnya? Atau kita harus tahu dulu identitas buku ini. Tak kenal, maka tak sayang. Nah, jadi identitas buku ini judulnya seperti yang kalian lihat di layar, The Seven Habits of Highly Effective People. Pengarangnya yaitu Stephen R. Covey dan penerbit Binarupa Aksara, dan cetakan pertama itu pada tahun 1997. Genre bukunya yaitu pengembangan diri atau non-fiksi atau biasa disebut juga dengan self-development. Jumlah buku ini halamannya sekitar 345. Nah, pada bedah buku kali ini, saya akan membahas 3 poin yang menjadi power dalam buku ini. Apa saja itu? Yang pertama, bagaimana cara menjadi lebih proaktif. Yang kedua, memulai suatu hal dengan memikirkan tujuan akhir. Yang ketiga, mengatur skala prioritas. Nah, saya akan mulai pada bagian pertama, yaitu bagaimana cara menjadi lebih proaktif. Nah, sebelum kita membahas bagaimana cara menjadi proaktif, kita harus tahu dulu nih, apa sih proaktif itu? Jadi, proaktif itu teman-teman ternyata ketika kita mendapat stimulus dari luar, ketika kita mendapat suatu perlakuan dari lingkungan atau teman kita memiliki hak atau kebebasan untuk memilih respon apa yang kita akan timbulkan seperti itu. Respon apa yang akan kita keluarkan. Sekalipun misalnya kita mendapatkan suatu perlakuan yang tidak baik oleh teman kita, tetapi kita mempunyai kontrol dalam diri kita. Kita mempunyai hak untuk memilih. Misalnya saya diperlakukan A sama teman saya, perlakuan tidak baik, saya harus memilih. Ketika saya diperlakukan tidak baik sama teman saya harus melakukan A, misalnya saya harus berbuat jahat juga, atau saya harus berbuat baik atau menasihatinya balik. Nah, orang yang proaktif ini dia memiliki kebebasan untuk memilih hal tersebut. Lalu dia meresponnya karena orang yang proaktif ini tahu ketika dia melakukan A, apa sih sebentar nanti impact-nya buat saya ke depan. Ketika saya melakukan hal B, apa yang akan menjadi impact saya ke depannya, seperti itu. Itulah orang yang namanya proaktif. Di sini akan ada perbedaan yang namanya reaktif dan proaktif. Mungkin di antara kita seringkali atau bersikap reaktif. Ketika kita diperlakukan tidak baik sama orang lain, kita langsung merespon, saya juga harus jahat kepada dia. Tidak seperti itu, teman-teman. Jadi, di sini ada beberapa perbedaan antara reaktif dan proaktif. Nah, kalau orang yang reaktif, dia ketika mendapatkan stimulus, ketika dia mendapatkan perlakuan oleh orang lain, dia langsung merespon. Jadi misalnya gini, saya diperlakukan jahat oleh orang lain, saya diperlakukan jahat oleh teman saya harus meresponnya juga tidak baik seperti itu. Jadi kalau orang yang reaktif, dia meresponnya sesuai dengan suasana hatinya, sesuai dengan perasaannya. Jadi gini, dia diperlakukan tidak baik, karena suasana hatinya sangat marah, dia tidak mood, akhirnya dia responnya juga tidak baik. Lain halnya dengan orang yang proaktif. Nah, kalau orang yang proaktif itu gimana nih? Nah, orang yang proaktif setelah dia mendapatkan stimulus, setelah dia mendapatkan perlakuan dari lingkungannya atau orang lain, dia memiliki kebebasan untuk memilih. Saya harus respon seperti apa nih? Kalau saya respon jahat juga, apa impact-nya untuk saya? Kalau saya respon dengan baik, apa impact-nya untuk saya? Ingat, kita adalah orang yang bertanggung jawab terhadap diri kita. Kita adalah orang yang bertanggung jawab terhadap segala pilihan dalam diri kita, bukan orang lain. Terkadang kita seringkali membenarkan suatu keadaan kita demi apa? Demi menyenangkan diri sendiri. Jadi kalau orang yang proaktif, setelah mendapatkan stimulus, setelah mendapatkan rangsangan dari luar yang tidak baik sekalipun, dia masih memegang pada prinsipnya bahwa saya tidak demikian. Kalau orang lain berbuat jahat sama saya, terus saya balas dengan perbuatan tidak baik, lantas apa bedanya saya dengan mereka? Seperti itu orang yang proaktif. Nah,
Di sini saya ada contoh kasus. Nah, teman-teman, saya ingin kalian juga bisa merespon dalam webinar kali ini. Nah, ketika ada teman yang mengejekmu, kira-kira respon apa yang kalian akan keluarkan? Siapa yang bisa menjawab? Mungkin salah satunya ada yang berani speak up ketika kalian diperlakukan atau mendapatkan stimulus dari luar, temanmu mengejekmu, apa yang akan kalian lakukan? Ayo, siapa yang berani? Halo, Kak. Ketika kalian diejek temanmu, hal apa yang akan kalian lakukan? Marah, Kak. Marah. Ada lagi nggak? Ya, kalau selagi ngejeknya nggak berlebihan sih nggak masalah. Nggak usah baper. Ya benar. Ada lagi? Ditinggalin, Kak. Ditinggalin. Ada lagi nggak? Seni bersikap Ada bodo lagi? amat aja. Oh, Ya, Masya Allah, baik, Kang. bodo amat. Jadi dari jawaban kalian sudah bisa menggambarkan bahwa kalian ini masih termasuk orang yang reaktif atau sudah proaktif. Ingat, orang yang reaktif akan merespon suatu kejadian berdasarkan keadaannya saat ini atau berdasarkan perasaannya. Sedangkan orang yang proaktif, dia akan memegang teguh pada prinsipnya. Jadi, ketika ada orang yang mengejekmu sekalipun, memang itu adalah suatu perbuatan yang tidak baik, karena kita ketahui mental setiap orang itu berbeda-beda. Ketika misalnya kita diperlakukan dengan tidak baik, walaupun kata-kata kecil yang tidak menyakitkan, belum tentu itu kata-kata tidak menyakitkan untuk orang lain. Jadi misalnya, kalau kita ingin menjadi orang yang proaktif, sekalipun orang mengejek kita, tadi saya setuju, kita harus memang bersikap bodoh amat, karena orang tidak tahu hal apa yang terjadi dalam diri kita, karena mereka hanya bisa melihat dari luar, tidak melihat pada prosesnya, seperti itu. Nah, karena kita sudah membahas sangat jauh tentang proaktif, selanjutnya kita membahas yang poin utama tadi, bagaimana cara menjadi proaktif. Nah, bagaimana cara menjadi proaktif? Sini saya sudah rangkum, yaitu change your mindset. Jadi sebelum kita mengubah perilaku kita dari reaktif ke proaktif, kita harus mengubah pola pikir kita. Karena apa? Ibarat sebuah mesin, otak itu menjadi sumber utama bagi diri kita atau perbuatan kita. Karena otak itu pusat perintah dalam diri kita. Bayangkan kita tidak akan bergerak mengerjakan suatu hal sekalipun kalau kita tidak mengatur dalam diri kita, kalau kita tidak mengatur dalam otak kita bahwa saya akan mengerjakan ini. Dan memang berpola pikir besar itu adalah hal yang sangat wajib bagi diri kita. Karena apa? Karena dengan kita open minded, kita mempunyai pola pikir yang bagus, kita akan sangat mudah untuk mengatur tindakan kita, mengatur perbuatan-perbuatan kita, karena kunci utamanya itu terletak pada mindset kita. Kita ingin merubah dari diri kita yang dari ke zona nyaman, ke luar zona tersebut pun, kita harus mengubah pola pikir kita. Karena apa? Pola pikir adalah pola yang sangat utama untuk melakukan sesuatu hal. Setelah pola pikir kita diubah, selanjutnya yaitu time to plan. Time to plan ini seperti apa sih? Yaitu kita harus memplan segala aktivitas kita, segala strategi kita untuk mencapai cita-cita kita. Karena apa? Ketika kita mempunyai plan yang jelas dalam diri kita, ketika kita mempunyai plan yang jelas dalam hidup kita, kita akan tahu arah saya akan seperti ini, arah saya akan ke sini, ke sini. Meskipun nanti ada beberapa plan yang tidak sesuai dengan kenyataan atau kita terlalu berekspektasi terhadap plan-plan kita, itu wajar saja karena kita manusia. Kita masih ada rasa suka melanggar atau suka bermalas-malasan, itu hal yang wajar menurut saya. Tetapi di sini adanya plan adalah agar adanya ajang bagi diri kita untuk mengevaluasi segala plan-plan kita, segala rencana-rencana kita, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Dan alangkah baiknya ketika kita membuat plan, yaitu buat planlah setiap harinya. Sebelum tidur, usahakan kalian membuatkan plan untuk hari esoknya. Minimal ada 1 target atau 2 target atau sampai 5 target setiap harinya itu harus tercapai. Misalnya dari 5 target ini belum tercapai, kamu harus bisa evaluasi kira-kira apa sih yang menjadi kelemahan saya sehingga plan saya ini belum terwujud.
Akhirnya besok diperbaiki lagi, besoknya lagi diperbaiki lagi. Jadi tidak ada celah bagi kalian untuk menyerah begitu. Nah, setelah change your mindset, setelah membuat plan, yang ketiga yaitu action. Nah, kenapa action sangat penting? Karena gini deh, kalau kita bermimpi, kita bercita-cita, tanpa kita berbuat, itu sama saja omong kosong atau sama saja bullshit. Karena sebanyak apapun plan kita, sebanyak apapun cita-cita kita, tanpa ada tindakan yang jelas, itu tidak akan mengantarkan kita ke masa depan kita, ke cita-cita kita. Karena apa? Lebih baik kita 1% setiap harinya mengalami grow, mengalami perubahan daripada setiap harinya kita push diri kita, besoknya malas-malasan. Besoknya lagi kita push diri kita, besoknya lagi malas-malasan. Alangkah lebih baiknya sedikit demi sedikit tetapi menjadi bukit daripada banyak lalu menyerah, banyak lalu tidak lagi. Itu namanya tidak konsisten seperti itu. Memang ada beberapa hal, misalnya gini, kita ikut dalam suatu komunitas, kita ikut dalam suatu challenge, namun pada dasarnya kita membuat komitmen dalam diri kita, saya harus menyelesaikan ini dalam 30 hari ke depan. Terus ketika kita melanggar satu harinya itu, kita langsung merasa ini, ya saya gagal. Padahal tidak demikian. Kadang kita mengikuti suatu komunitas positif sekalipun, kita mengikuti suatu challenge sekalipun, kalau tidak ada kesadaran dalam diri kita, itu tidak ada gunanya. Jadi apa? Jadi kunci pertamanya yaitu kesadaran dalam diri kita. Karena kita adalah pengendali dalam diri kita. Apapun yang menjadi pilihan kita, itu adalah hak kita, itu adalah tanggung jawab kita. Ingat, setiap pilihan yang kita ambil akan ada konsekuensi ke depannya. Entah itu konsekuensi yang baik maupun yang buruk, ingat kita adalah orang yang bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Setelah action tadi, langsung ada change atau perubahan. Ketika kita ingin mengubah diri kita dari zona nyaman ke luar zona nyaman kita, tentunya akan ada beberapa perubahan. Yang pertama, tentunya kita akan merasa tidak nyaman. Yang kedua, kita akan sangat berat hati. Ketiga, kita ingin menyerah. Yang keempat, kita mungkin dijauhi oleh orang-orang lain. Karena apa? Memang pada dasarnya setiap kita ingin melakukan perubahan sekalipun, kita seringkali ditarik oleh lingkungan kita. Kita seringkali ditarik oleh rasa nyaman. Karena pada dasarnya kita sudah terbiasa di zona nyaman itu. Ketika kita ingin keluar, maka kita selalu ingat, ya cobanya kemarin saya tidak melakukan hal ini, saya seperti kemarin-kemarin aja, mungkin saya tidak akan mengalami hal yang seperti ini. Padahal setiap hal yang kita lakukan, setiap progres yang kita dapatkan setiap harinya itu adalah grow bagi diri kita, agar kita mungkin menjadi lebih baik. Tapi pada dasarnya perubahan ini memang setiap orang berbeda-beda. Ketika orang lain selangkah lebih maju dari kita, bukan berarti kita sudah gagal, bukan berarti kita terlambat. Ingat, kita punya ukuran masing-masing. Jangan pernah mengukur garis finish kita atau mengukur jalan kita dengan penggaris orang lain. Karena pada dasarnya kita punya masanya sendiri-sendiri. Kita punya masa masing-masing. Tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain. Yang selanjutnya, memulai suatu hal dengan memikirkan tujuan akhir. Nah, ketika kita melakukan suatu hal, kita selalu ingat, gini, misalnya, saya melakukan hal A, apa sih kira-kiranya dampaknya ke depan saya, apakah akan berpengaruh dengan masa depan saya atau tidak? Kalau ada pengaruhnya, maka lanjutkan. Kalau tidak ada pengaruhnya, silahkan tinggalkan. Karena apa? Ketika kita tidak mampu meninggalkan suatu perbuatan yang buruk, maka kita akan terjerumus ke dalam lebih larut lagi. Nah, sedangkan kalau kita sudah sadar, wah ternyata langkah yang saya lakukan ini salah, bahwa langkah yang saya lakukan ini tidak ada pengaruhnya oleh masa depan saya, langsung tinggalkan. Di situ ketika kita mempunyai kesadaran. Nah, selanjutnya, what do you want to be while you grow up? Apa yang akan kamu lakukan ketika kamu dewasa? Ini sangat berpengaruh terhadap memulai suatu hal dengan memikirkan tujuan akhir. Kita sering berpikir, ketika saya dewasa nanti, saya akan jadi apa sih sebenarnya? Misalnya, saya waktu TK atau sekarang ini, saya bercita-cita ingin menjadi seorang guru. Nah, langkah apa yang kamu lakukan supaya hal-hal tersebut, supaya hal-hal yang kamu lakukan itu bisa mendekati dengan cita-citamu? Mau tidak mau, terpaksa dengan terpaksa, maka kamu harus lakukan. Karena apa? Kamu pada dasarnya ingin mendekati cita-citamu itu. Jadi, jangan lakukan atau buang-buang waktu
wasting time dengan melakukan hal-hal yang tidak berhubungan dengan masa depanmu. Nah, selanjutnya, begin with the end in mind, terus tadi memulai sesuatu dengan memikirkan tujuan akhir. Ini ada 2 tingkatan ya teman-teman, yaitu imajinasi pikiran, mental creation. Di sini tadi kita ingin menjadi seorang guru. Di pikiran kita, wah saya harus menjadi seorang guru. Setelah itu tingkatkan keduanya apa? Physical realization atau tingkat perwujudan. Tingkat perwujudan ini seperti yang tadi saya bilang, yaitu tindakan kita atau kegiatan kita atau hal-hal apa yang mendekatkan kita pada cita-cita tadi. Tadi yang pertama, imajinasi pikiran. Kalian tahu hukum law of attraction, di mana kita selalu menanamkan bahwa saya ingin menjadi seorang guru, saya ingin menjadi seorang polisi, saya ingin menjadi seorang dokter. Tidak apa-apa kita bercita-cita, tidak apa-apa kita selalu berpikir positif bahwa kita akan tepat sasaran seperti itu, kita akan menggapai cita-cita kita, tidak apa-apa. Yang salah ketika kita selalu memikirkan, lalu kita tidak ada action, sama saja omong kosong seperti itu. Nah, selanjutnya dari 2 tingkatan ini semacam sebuah visi pribadi. Ketika semuanya bisa tercapai, tujuan kita tercapai, maka misi pribadi kita itu sudah selesai teman-teman. Maka kita akan sampai kepada tahap yang namanya sukses. Meskipun setiap orang itu tahap suksesnya akan berbeda-beda karena kita start pasti pada angka yang berbeda-beda, misalnya saya orang tidak punya, saya orang yang tidak memiliki privilege dari keluarga, maka saya start dari angka 0. Sedangkan teman saya yang keluarganya itu memiliki privilege, dia start dari angka 1. Maka saya harus bergegas, saya harus push diri saya bahwa saya meskipun dia start dari angka 1, saya dari angka 0, kenapa tidak kalau saya bisa membuat loncatan seperti itu. Yang selanjutnya, yang poin ketiga yaitu mengatur skala prioritas. Mengatur skala prioritas tentunya ya masih berhubungan dengan jadwal tadi, kita membuat plan karena setiap dari kita tentunya memiliki kesibukan yang berbeda-beda, rutinitas yang berbeda-beda. Apalagi misalnya di sini masih banyak yang mahasiswa, ada juga yang bekerja, tentunya tingkat kesibukannya berbeda. Tetapi kita di sini memiliki waktu yang sama dalam sehari, yaitu 24 jam. Misalnya, saya mahasiswa jurusan fisika, terus si B juga mahasiswa jurusan fisika. Nah, kami diberi tugas sama-sama 10 nomor. Namun, saya menyelesaikan tugas dengan tepat waktu, sedangkan dia tidak menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Apa yang mempengaruhi? Karena satu, kita seringkali menunda-nunda, karena kita tidak tahu skala prioritas kita. Kita seringkali mengerjakan sesuatu, seringkali mendekati deadline atau mepet dengan deadline karena kita oke lah nanti aja pasti selesai juga, oke lah masih ada hari esok, nanti aja ada mungkin teman yang bisa bantu saya, karena kita seringkali berpikir bahwa kita akan selalu mendapatkan bantuan di luar. Kenapa tidak? Kalau kita bisa lakukan hari ini, kita harus mulai hari ini, kita harus start hari ini tanpa harus menunggu hari lain, tanpa harus menunggu kesempatan lain seperti itu. Jadi kita harus mengatur skala prioritas kita. Mana yang saya harus kerjakan duluan, mana yang harus saya capai duluan, mana yang harus saya kerjakan duluan seperti itu. Nah, untuk mengatur skala prioritas kita harus tahu yang namanya kuadran waktu. Jadi kuadran waktu itu ada 4, di mana yang mendesak, tidak mendesak, dan penting dan tidak penting. Di sini kalian sudah bisa lihat di kuadran waktu, mungkin setiap dari kita akan prioritasnya itu berbeda-beda. Jadi saya tidak bisa menjelaskan secara mendalam tentang kuadran waktu ini. Mungkin di lain waktu atau di lain hari mungkin kalian bisa bertanya sama saya. Saya juga masih belajar, saya juga tidak sempurna seperti apa yang saya katakan. Tetapi ketika kita mempunyai kesempatan, ketika kita mempunyai keinginan untuk belajar, tidak ada salahnya teman-teman. Nah, mungkin dari bedah buku The 7 Habits of Highly Effective hari ini cukup sekian dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Oke, terima kasih Kak Yuke sudah mempresentasikan dengan sangat baik gitu ya tentang bedah buku The 7 Habits of Highly Effective People. Dan buat teman-teman yang ingin bertanya, silakan drop pertanyaannya di room chat atau langsung open mic aja ya. Kita batasi 3 pertanyaan untuk malam hari ini. Materinya sangat bagus ya Kak. Aku juga dengerin malah jadi pengen baca bukunya.
Oke, teman-teman, ada yang ingin bertanya? Mumpung ada narasumbernya langsung nih. Mohon izin bertanya, Kak. Oke, silakan Kak Reza. Kan kalau kita mau nyapai suatu cita-cita kayak tadi misi itu, kita kadang